Shalom adik-adik. Nah, Tante Dewi mau kasih pengumuman nih buat adik-adik. Nanti tanggal 22 Agustus kita mau ada event Hari Kemerdekaan. Nah, Cici meminta partisipasi kalian untuk mengikuti ibadah minggu depan. Untuk dress code-nya yaitu merah putih. Nah, event kali ini kita tidak mengadakan lomba, tetapi masih ada kreativitas. Kalian mau tahu nggak kreativitasnya apa? Ditunggu ya minggu depan. Dadah! Hi kids, welcome back to Sunday School of Chelsea Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Apa kabarnya? Cici yakin semuanya luar biasa. Ada sukacitanya? Joy! Joy! Joy, joy, joy! Sukacita, 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 sukacita. Joy! Yeay! Cici yakin semuanya sudah siap dan semangat memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah mempermuliakan kami pada hari Minggu ini di Chelsea Kids GSJA. Dan sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Kau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak yang percaya kita katakan amin. Yuk sama-sama kita mau nyembah Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Sekali lagi kita katakan Yang layak disembah. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu,
kalau misalnya kita mau tumbuh, itu kita harus apa? Baca kitab suci, sebab Allah itu suci, maka itu kitabnya Tuhan juga suci. Yuk sama-sama nyanyi sama Cici. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Ayo semuanya ikuti gerakan Cici ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay! Ayo duduk semuanya duduk. Kita nyanyi dari bawah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap Duduk hari. ya. Baca kitab suci, doa tiap hari Ayo. kalau Mau tumbuh. kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Yeay! Nah, sesuai dengan lagunya, kita akan bertumbuh jika kita baca kitab suci dan doa tiap hari. Setelah kita baca kitab suci, kita akan tahu kalau Tuhan Yesus beserta dengan kita. Ya kan, Ciopa? Iya Ce, betul banget. Tuhan Yesus beserta dengan kita dimanapun kita berada. Pasti teman-teman yang di rumah kalau sering baca Alkitab pasti tahu dong tentang hal-hal ini. Yuk nyanyi sama-sama. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita mau gerakin badan kita. Kita memuji nama Tuhan, ikutin gerakan Cici ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus
sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita masuk ke hadirat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Setiap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Setiap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Cici Selfie. Hari ini Cici sangat bersuka cita sekali karena bisa ketemu dengan adik-adik kembali untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, Cici mau tanya, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan?
Wah, Cici lihat adik-adik di rumah sudah siap semua mendengar firman Tuhan ya. Nah, sebelum Cici cerita, kita mau satukan hati kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat kekuatan kesayangan yang Tuhan berikan, untuk kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah melalui pujian kami, Tuhan boleh disenangkan, dan juga kami boleh mendengar firman Tuhan, urapi hati pikiran kami, biarlah kami boleh mengerti firman-Mu. Kami sudah membuka hati kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, aku Cilukma, si kopi merah. Boleh juga panggil aku Cicil. Kecil-kecil aku sudah menjadi milik papa. Coba ulangi apa yang aku katakan. Cek, cerita ini bukan dongeng. Ini tentang kasih Allah. Lebih penting dari segalanya. Untuk kamu dan aku. Karena itu dengarkanlah. B. Buka telinga, siapkan hati. Ayo kita dengar firman-Nya. Nah, adik-adik, sebelumnya Cici mau tanya siapa di antara kalian yang sudah punya buku ini? Cilukba. Kalau kalian yang sudah punya bukunya, kalian boleh siapkan, kalian boleh buka di halaman yang berwarna hitam ini. Kalau kalian belum punya nggak apa-apa, dengerin cerita Cici aja ya. Nah, Cici mau tanya sebelumnya, siapa yang tahu nama manusia pertama yang diciptakan Allah? Ada yang tahu siapa namanya? Iya, namanya Adam, dan juga istrinya adalah Hawa. Nah, Allah menciptakan Adam di hari yang ke-6, hari terakhir penciptaan. Kalian tahu nggak kenapa sih Allah menciptakan manusia di hari yang terakhir, hari ke-6 penciptaan? Setelah hari pertama dia menciptakan terang, lalu dia menciptakan daratan dan lautan, lalu dia ciptain cakrawala, dia ciptain tumbuh-tumbuhan, dia juga ciptain hewan, ikan-ikan, dan juga burung-burung di udara. Baru di hari yang ke-6 dia menciptakan manusia. Dan tahu nggak kenapa? Karena manusia adalah ciptaan Allah yang paling berharga. Makanya Allah mau mempersiapkan semua yang dibutuhkan manusia sebelum Allah menciptakan manusia itu sendiri. Nah, termasuk itu si Adam dan Hawa. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menempatkan mereka di suatu tempat yang namanya Taman Eden. Kalian tahu nggak Taman Eden itu apa? Ini dia gambarnya. Taman Eden itu adalah suatu tempat yang sangat indah. Di taman ini, Allah menempatkan Adam dan Hawa untuk hidup. Dan di taman ini, Allah sudah menyediakan semua yang dibutuhkan Adam dan Hawa. Ada pohon buah-buahan, ada ikan, ada binatang, dan lain sebagainya. Dan Adam dan Hawa sangat senang tinggal di Taman Eden ini. Nah, selama tinggal di Taman Eden ini, mereka bergaul karib dengan Allah. Sampai satu hari, Allah memberikan satu peraturan kepada Adam. Kalian tahu nggak peraturan itu apa? Dimanapun kita berada, pasti ada peraturan. Contoh, di sekolah, pasti ada peraturan. Misalnya, datang sekolah nggak boleh terlambat. Lalu, ke sekolah harus pakai seragam. Harus hormat sama guru, harus mengerjakan PR. Lalu di rumah juga pasti ada peraturan kan? Orang tua kalian pasti akan membuat peraturan. Misalnya bangun jam 7 pagi, habis itu harus bantu orang tua mengerjakan kerjaan rumah misalnya. Lalu habis itu kalian harus belajar, harus sekolah. Itu juga adalah peraturan. Nah, di sekolah minggu pun kita juga punya peraturan adik-adik. Kalian tahu nggak peraturannya apa? Nggak boleh main handphone selama ibadah. Terus apa lagi? Nggak boleh makan dan minum selama ibadah. Harus fokus selama ibadah. Nah,
peraturan itu dibuat untuk ditaati. Nah, begitu juga di Taman Eden pada waktu itu. Allah memberikan satu perintah, peraturan kepada Adam dan Hawa. Allah berfirman kepada mereka di Taman Eden itu. Dia bilang, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari kamu memakannya, pasti kamu akan mati. Nah, setelah Allah berfirman, keesokan harinya si Hawa sedang berjalan di sekitar Taman Eden itu. Dia berjalan keliling taman itu, tiba-tiba ketika dia sedang jalan-jalan di taman itu, dia bertemu dengan ular. Ada yang takut sama ular? Kalian tahu nggak? Ular ini siapa sih? Iya, ular ini adalah iblis. Dia menyamar menjadi ular. Nah, ini dia gambarnya. Ular ini berbicara pada si Hawa. Dia bilang sama si Hawa, bukankah Allah berfirman bahwa semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya ya? Nah, si Hawa menjawab, semua buah dalam taman ini boleh aku makan. Kecuali buah dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buahnya, nanti kamu mati. Nah, si iblis ini berusaha menghasut si Hawa supaya dia melanggar perintah Tuhan, supaya dia tidak taat akan perintah Tuhan. Ular ini berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bahkan kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan tahu mana yang baik dan jahat. Nah, si iblis mencoba menghasut si Hawa supaya makan buah dari pohon yang Tuhan larang itu. Nah, si iblis bilang, kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah, matamu akan terbuka, kamu akan tahu mana yang baik, mana yang jahat. Nah, si Hawa memperhatikan buah dari pohon itu. Sepertinya buah ini baik untuk dimakan dan segar kelihatannya. Nah, akhirnya si Hawa memetik buah itu dan dia makan buah itu. Nggak cuma itu aja adik-adik. Setelah dia makan buahnya, dia membawa buah itu kepada suaminya. Dan akhirnya suaminya pun memakannya. Adam makan. Akhirnya Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang Tuhan larang. Nah, kalian tahu, semenjak Adam dan Hawa makan dari buah yang Tuhan larang, artinya dia sudah melanggar perintah Tuhan. Dia sudah melanggar peraturan yang Tuhan buat. Nah, kalau peraturan itu dilanggar, pasti ada konsekuensinya, benar nggak? Contohnya, kalau di sekolah kalian melanggar peraturan sekolah, datang terlambat, apa konsekuensinya? Kalian pasti akan dihukum. Di rumah, kalau kalian melanggar peraturan orang tua kalian, apa konsekuensinya? Kalian pasti akan dimarahi oleh orang tua kalian. Nah, begitu juga si Adam. Semenjak dia melanggar perintah Tuhan, dia makan buah yang Tuhan larang, dia jatuh ke dalam dosa. Nah, karena dia jatuh ke dalam dosa, hubungan dengan Allah yang awalnya baik-baik saja, sekarang dia terpisah dari Allah. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang suci. Dan Allah yang suci itu tidak dapat bergaul dengan dosa. Nah, karena si Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, dia terpisah dari Allah. Dan akibatnya apa? Karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita pun yang sebagai manusia, keturunan Adam dan Hawa, kita juga menjadi manusia berdosa. Kita buka Alkitab kita ya. Ayatnya di Roma 3 ayat 23. Kita buka Alkitabnya. Kita bacain ayatnya ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, semenjak kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita melakukan dosa, ketika kita tidak taat terhadap perintah Allah, ketika kita tidak taat terhadap peraturan yang Allah perbuat, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita hidup jauh dari Allah. Karena Allah tidak dapat bergaul dengan dosa. Itu akibat
karena kita sudah berbuat dosa. Dan kalian tahu, akibat kita berbuat dosa apa? Hati kita jadi berwarna gelap seperti halaman buku ini. Apa aja sih dosa itu? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Contohnya, Allah berkata, jangan mencuri. Ketika kita mencuri uang orang tua kita, atau kita mencuri barang punya orang lain, itu artinya kita sudah berdosa. Allah berfirman, jangan berbohong. Ketika kita berbohong, berarti kita sudah berbuat dosa, karena kita melanggar perintah Allah. Ketika kita melawan orang tua kita juga sudah berbuat dosa, karena firman Tuhan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ketika kita berbuat jahat kepada sesama, berarti kita juga sudah berdosa. Karena Allah berfirman apa? Kasihilah sesamamu manusia. Nah, inilah akibat dosa. Akibat kita sudah berbuat dosa, maka kita hidup di dalam dosa dan kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Akhirnya hidup kita terpisah dari Allah. Kalian bisa bayangin dong, gimana kalau hidup kita terpisah dari Allah? Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Nah, kalau kita hidup di dalam dosa, berarti upah kita adalah maut. Oleh karena itu kita akan masuk neraka. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bebas dari dosa? Siapa di sini yang mau bebas dari dosa? Seperti gambar ini. Seperti Cici bilang tadi, kita tua ataupun muda, laki-laki atau perempuan, besar ataupun kecil, kita semua sudah berbuat dosa. Dan kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau kita mau dibebaskan dari dosa, bagaimana caranya? Tidak ada satu manusia pun yang bisa melepaskan diri dari dosa mereka sendiri. Kalian tahu, hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dari dosa. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita tahu kita sudah melakukan dosa, kita adalah orang berdosa, kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Karena hanya Allah yang sanggup membebaskan kita dari dosa. Kita yang berdosa nggak bisa membebaskan diri kita sendiri. Allah yang suci, Allah yang kudus, Dia yang bisa membebaskan kita dari dosa kita. Oleh karena itu, kita harus mau mengakui dosa kita. Setiap hari kita harus berdoa. Kita harus mengaku dosa kita, karena Allah berfirman, ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, dan Dia juga akan mengampuni kita dari dosa kita. Nah, tapi kita juga harus berkomitmen adik-adik. Ketika kita sudah datang sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, kita minta Tuhan membebaskan kita dari dosa kita, lalu Tuhan membebaskan kita dari dosa, jangan kita hidup di dalam dosa lagi. Kita harus berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Kita harus berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pernah melanggar firman Tuhan lagi. Oke adik-adik, siapa di sini yang mau dosanya dibebaskan oleh Tuhan? Oke, semuanya mau ya. Dan siapa yang mau komitmen untuk tidak hidup di dalam dosa lagi? Oke, semuanya mau ya. Nah, oke semuanya yang mau dibebaskan dari dosa dan juga yang mau hidup di dalam firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu. Kami tahu Tuhan, sebagai manusia kami sering melakukan dosa, kami sering sekali melanggar perintah Tuhan. Tapi saat ini Bapa, kami datang kepadamu Bapa, kami mohon ampun atas dosa kami Tuhan, sucikan kuduskan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, layakkan kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu, anak-anak terang, anak-anak yang menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu yang kami baca setiap hari, yang kami mengerti, kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah kami dapat bebas dari dosa kami dan kami dapat mendapatkan hidup kekal bersama dengan Allah di dalam surga nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Sampai jumpa. Shalom
adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti sehat selalu ya. Hari ini kita bakal menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adik-adik, Allah itu suci. Allah sangat sedih karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan masuk ke dalam kegelapan. Seperti bohong itu dosa, marah itu dosa, berantem itu dosa. Yuk kita lakukan firman Tuhan dan jauhi dosa. Nih Cici punya lagu, yuk kita nyanyi bareng-bareng. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA dosa, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Shalom adik-adik. Nah, Tante Dewi mau kasih pengumuman nih buat adik-adik. Nanti tanggal 22 Agustus kita mau ada event Hari Kemerdekaan. Nah, Cici meminta partisipasi kalian untuk mengikuti ibadah minggu depan. Untuk dress code-nya yaitu merah putih. Nah, event kali ini kita tidak mengadakan lomba, tetapi masih ada kreativitas. Kalian mau tahu nggak kreativitasnya apa? Ditunggu ya minggu depan. Dadah! Mengerjakan aktivitas utama. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan membuat kreativitas. Alat-alat yang dibutuhkan ini Cici pakai 2 kertas, lalu Cici buat bulat. Lalu kertas putih yang kosong. Selanjutnya spidol, pulpen, dan juga alat penempel. Di sini Cici gunain double tip ya adik-adik. Yuk kita mulai. Di sini Cici punya 2 jenis contoh tindakan. Yang benar dan yang salah. Yang benar berarti mengikuti jalannya Tuhan, dan yang salah berarti tidak ikut jalannya Tuhan. Yuk adik-adik kita pisahkan mana tindakan yang benar dan mana tindakan yang salah. Tidak patuh pada ibu merupakan tindakan yang salah ya adik-adik. Yuk kita tulis. Selanjutnya yaitu membantu teman. Ini adalah tindakan yang benar ya adik-adik. Kita letakkan di lingkaran yang satunya lagi ya adik-adik. Lingkaran yang benar. Selanjutnya yaitu menyontek PR. Ini adalah tindakan yang salah ya adik-adik. Berbagi mainan. Ini adalah tindakan yang benar ya adik-adik. Yuk kita tulis. Nah, untuk selanjutnya adik-adik bisa pisahkan sendiri ya, yang menurut adik-adik benar dan yang menurut adik-adik salah. Silahkan di pause atau di screenshot ya adik-adik. Lalu setelah kita berhasil memisahkan yang benar dan yang salah, di sini Cici punya ilustrasi. Kayu ini seperti kita ya adik-adik. Lalu kita melakukan dosa. Seperti yang sudah kita tulis, tidak patuh pada ibu, dosa. Menyontek PR, dosa. Membunuh, dosa. Berharap tidak memiliki saudara, dosa. Membuang sampah sembarangan, dosa. Malas, dosa. Bertindak dalam kemarahan, dosa. Lihat adik-adik, kita penuh dengan dosa ya. Lalu kita berusaha untuk menghapus dosa kita sendiri. Tidak mungkin ya adik-adik. Hanya melalui darah Yesus yang mampu
menghapus dan menebus dosa kita. Seperti amplas ini adik-adik. Nah, dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan. Lihat adik-adik, ini adalah dosa-dosa kita yang sudah Tuhan ampuni. Sekarang yuk kita lanjutin kreativitas yang harus kita lakukan. Pertama, kita tempelkan kertas yang dosa tadi ke kertas yang kosong ya adik-adik. Di sini Cici menggunakan double tip ya. Lalu di atasnya kita tulis Jesus can set me right. Seperti ini ya adik-adik. Lalu di bawahnya kita tulis doa kita yuk adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku tahu Engkau telah mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosaku. Aku percaya kepada Engkau yang telah menghapus dosa-dosa yang sudah aku lakukan, dan Engkau juga yang menjadikan aku benar. Amin. Selanjutnya, kreativitas ini adik-adik bisa hias-hias dulu, lalu jangan lupa kirim ke Chancy Kids GSJA. Jangan lupa dikumpulkan. God bless you. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya untuk tulis nama kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk kerjain kreativitas kalian ya sebagai syarat absensi. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami dari ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan sekarang kami sudah selesai Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga menjaga segala aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.